kembali lagi bersama Ibu Kade Ayu Wida Sesmita dalam Belajar IPA Asik. Materi kali ini akan kita bahas adalah kalor dan perpindahannya. Nah, apa itu kalor? Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor itu ada 3, yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Konduksi. Pada layar bisa dilihat, terdapat sebuah batang besi yang salah satu ujungnya dipanaskan, di mana pada ujung yang dipanaskan, suhunya akan naik dan partikel benda bergetar lebih cepat. Partikel itu membentur tetangganya sehingga tetangganya bergetar makin cepat dan suhu makin tinggi. Kalor berpindah namun partikel tidak ikut berpindah. Dari itu dapat disimpulkan bahwa konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Berbagai peralatan rumah tangga yang memanfaatkan sifat konduktivitas bahan dapat dilihat yang pada tabel, yaitu contoh konduktor, timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, perak. Dan contoh isolator ada air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan ruang hampa. Konduktor adalah bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah bahan pengantar panas yang buruk. Adapun penerapan bahan konduktor dan isolator dalam peralatan rumah tangga seperti wajan, di mana peralatan ini yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik, yaitu aluminium. Sedangkan bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik, yaitu kayu. Berikutnya adalah kopi di dalam cangkir, di mana panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Dan yang ketiga, contohnya saat udara dingin, kamu berselimut di dalamnya, di mana selimut terbuat dari wol atau kapas yang bersifat isolator. Yang kedua adalah konveksi. Pada gambar terlihat sebuah wajan berisi air yang dipanaskan, di mana air merupakan konduktor yang buruk, namun jika air bagian bawah dipanaskan, maka air bagian atas juga ikut panas. Mengapa demikian? Saat air bagian bawah mendapat kalor dari pemanas, partikel air memuai, sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik digantikan dengan partikel air dingin di bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Adapun arus konveksi dapat kita perhatikan terjadinya angin laut, di mana angin laut terjadi pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada di laut, udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Yang kedua, peristiwa angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari. Daratan lebih cepat mendingin daripada di lautan, udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Contoh pemanfaatan konveksi pada berbagai peralatan. Bisa dilihat salah satunya seperti hair dryer atau pengering rambut dan juga oven. Nah, elemen panas oven biasanya terletak di bagian bawah,
Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Dan yang ketiga adalah radiasi. Jika kamu berjalan di siang hari yang terik, kamu merasakan panasnya matahari pada wajahmu. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Ini karena adanya perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Salah satu contoh yaitu kamu dapat merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tanganmu pada api unggun atau pada bola lampu yang menyala, maka tanganmu akan terasa hangat. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu tentang kalor dan perpindahannya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih.